Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kasipa. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, bahagia, dan semakin semangat belajarnya. Oke, teman-teman, kita masih melanjutkan membahas listrik dinamis. Part kedua, kali ini kita akan membahas tentang rangkaian seri dan paralel. Sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi tadi seperti yang disebutkan, rangkaian listrik itu ada dua, seri dan paralel. Rangkaian seri ini adalah rangkaian di mana hambatannya disusun secara berderet pada satu jalur. Nah, kayak gini contohnya ya. Jadi ini kabel, kemudian dipasang hambatan berada pada satu jalur. Sementara rangkaian paralel ini hambatannya disusun bercabang, jadi bedanya itu. Yang seri disusun satu jalur, yang paralel disusunnya bercabang. Lihat ya. Ini kabelnya, kemudian ada cabang atas, cabang bawah, cabang tengah. Oke. Nah, sekarang kita ke rangkaian seri. Jadi tadi kita udah cek, dia disusunnya secara satu jalur, gini. Nah, nilai arusnya, kuat arusnya, sama di semua jalur ini. Ya, baik I1 sama besarnya dengan I2, sama besarnya dengan I3. Sementara V-nya adalah gabungan total V1 ditambah V2 ditambah V3. Dan hambatan pengganti serinya juga gabungan, yaitu hambatan penggantinya adalah R1 ditambah R2 ditambah R3. Oke, sekarang kita cobain di contoh soal berikut ya. Hitunglah hambatan pengganti pada rangkaian berikut. Oke, ini ada rangkaian tuh, lihat satu jalur, sehingga ini namanya adalah seri. Ya, ya udah, tadi kita kan sudah lihat ya aturannya pada seri, tinggal digabung-gabung aja kalau mencari hambatan pengganti. Berarti RS-nya adalah R1 ditambah R2 tambah R3 tambah R4. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 adalah 14 ohm. Oke, gampang ya. Oke, sekarang kita ke rangkaian paralel. Nah, bedanya di sini. Kalau paralel tadi adalah pada rangkaiannya dibuat bercabang. Nah, nilai V-nya kalau pada seri itu adalah penjumlahan. Kalau pada rangkaian paralel, V-nya yang sama semua. Kalau di seri tadi kan I-nya yang sama semua. Nah, ini paralel V-nya yang sama semua. Sementara kebalikannya I-nya adalah penjumlahan. I1 tambah I2 dan I3. Juga yang beda banget di sini nih. Kalau yang di seri RS-nya R1 tambah R2 tambah R3, kalau ini pecahannya ya. Jadi 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. RP ini adalah hambatan pengganti paralel. Oke, jadi hambatan totalnya adalah 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Kita langsung cobain di contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Oke, gambarnya ya. Jika hambatan pada R1 dan R2 masing-masing 6 ohm dan R3-nya 3 ohm, berapakah hambatan pengganti? Oke. Tadi 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Kita masukkan angkanya. R1, R2, 6, jadi 1 per 6 tambah 1 per 6 tambah 1 per 3. Nah, ini kan ada beda penyebutnya, berarti kita samain ke 6 ya. Tuh, ini 1 per 6, 1 per 6 sama, ini biar jadi 6 kali 2 kali 2 ya. Ini kan matematika SD ya. Oke, gampang lah kamu bisa. Berarti 1 per 6 tambah 1 per 6 ditambah 2 per 6. Jadi 4 per 6. 1 tambah 1 tambah 2, 4 per 6. Maka ini masih 1 per RP, belum RP. Maka RP-nya kita balik. Ya. Kalau RP kita balik, RP per 1, maka yang ini juga dibalik jadi 6 per 4. Maka RP-nya adalah 6 per 4. Atau disederhanakan jadi 3 per 2, dibikin desimal jadi 1,5 ohm. Satuannya ohm, jangan lupa ya. Oke, gampang ya. Nah, lalu bagaimana bila rangkaian seri dan paralel ini digabung? Nah, kita lihat nih, kalau rangkaian seri dan paralelnya digabung. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Di sini ada E, itu sumber tegangan ya, potensial listrik pada sumber tegangan listrik 24 volt. Kemudian di sini R4-nya 10 ohm, R1 20 ohm, R2 30 ohm, R3 60 ohm. Nah,
Ini kan digabung. Ada seri, ada paralel. Yang mana paralelnya? Ini ya. Yang paralelnya ini, kemudian dia nanti seri sama ini. Nah, terus yang mana yang kita dahulukan? Yang ini dulu apa yang ini dulu? Nah, tergantung nanti di gambar. Kalau gambar ini, berarti yang kita selesaikan adalah yang di sini dulu, paralel dulu. Nanti paralel ini digabung, kemudian kan jadi penggantinya jadi satu garis dengan R4. Maka kalau udah satu garis, dia akan diserikan dengan R4. Kita buat ya. 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Kita masukin angkanya. 1 per 20 ditambah 1 per 30 ditambah 1 per 60. Samain penyebutnya ya, jadi 60. 60 yang ini biar jadi 60 kan kali 3. Nah, tulis 3 di sini. Yang ini biar jadi 60 kali 2, maka atasnya juga kali 2, 1 kali 2, 2. Ini tetap 1. 3 tambah 2 tambah 1, 6 per 60. Ini 1 per RP. Kita balik. RP-nya berarti 60 per 6, 10 ohm. Nah, ini udah satu garis, berarti baru kita serikan dengan R4. Ya, jadi R totalnya itu adalah rangkaian seri, yaitu 10 ohm ditambah sama R4. 10 tambah 10, 20 ohm. Nah, ini adalah hambatan penggantinya. Nah, jika hambatan dalam sekunder tersebut diabaikan, oke, jadi ini ada hambatan dalam di sumber tegangan listrik ini, tetapi diabaikan ya. Maka kuat arus yang mengalir di I. Ya udah, kita balik lagi ke hukum Ohm ya. Sebelumnya kita udah belajar hukum Ohm, I sama dengan V per R. V-nya yang mana? Yang ini ya. Tuh. Kenapa di sini lambangnya E? Jadi sama, ini potensial listrik, cuma jika ada hambatan dalam, maka untuk membedakan dengan tegangan jepit ini lambangnya jadi E. Tapi satuannya sama volt. Jadi kita pakai 24 dibagi 20. 24 bagi 20, 1,2 ampere. Jadi jawabannya yang D. Oke. Gampang ya, bisa ya, insya Allah. Oke, sekarang kita ke GGL dan tegangan jepit. Oke, teman-teman di sini lihat ada gambar ya. Jadi, apa itu GGL dan tegangan jepit? GGL atau gaya gerak listrik adalah perbedaan potensial antara kedua kutub sebelum dialiri arus listrik atau pada rangkaian terbuka. Nah, jadi yang gambar ini nih, ini adalah GGL. Sementara tegangan jepit adalah perbedaan potensial antara kedua kutub setelah dialiri arus listrik atau pada rangkaian tertutup. Ya, jadi ininya, lihat di sini. Ini dalam keadaan terbuka, maka GGL. Sementara dalam keadaan tertutup, namanya tegangan jepit. Nah, lihat di sini ada R kecil. Apa itu R kecil di sini? Dan di sini ada R besar. Oke, kita langsung aja ke slide berikutnya. Jadi, pada GGL dan tegangan jepit, ada nilai kuat arus listrik dalam rangkaian tertutup dengan memperhitungkan hambatan dalam. Tuh, hambatan dalam di mana? Di baterainya. Dapat dihitung dengan persamaan berikut. Jadi, I kalau pada hukum Ohm adalah V per R, nah karena tegangan listriknya, sumber tegangannya mempunyai hambatan dalam, maka rumus I-nya menjadi E per R plus R kecil. Jadi R besar ditambah R kecil. Apa itu ya? Nah, sementara atau kita boleh tulis E-nya, E di sini adalah tegangan pada GGL, tadi adalah I, dalam kurung R besar ditambah R kecil. Oke. Sementara V-nya adalah I kali R. V adalah tegangan jepit. Oke, kita cek satu-satu. Jadi I adalah kuat arus listrik. E di sini adalah beda potensial GGL. Jadi tadi ada GGL, ada tegangan jepit. Satuannya sama, dia volt juga karena potensial juga. Potensial listrik. R besar adalah hambatan pengganti. Satuannya ohm. Sementara R kecil adalah hambatan dalam baterai. Itu ya. Atau kawat. Nah, ini juga satuannya ohm. Tadi di gambar yang tadi kan ada R besar, ada R kecil ya. Jadi tahu di mana R kecil itu di baterai, R besar itu pada hambatan penggantinya atau rangkaiannya. Sementara tegangan jepit lambangnya adalah V. Tuh. Satuannya volt. Nah, jadi ini menghitung GGL dan tegangan jepit.
Beda dengan yang tadi, yang sebelumnya, yaitu yaitu mengabaikan hambatan dalam, sementara ini hambatan dalamnya diperhitungkan. Kita coba aja ya. Nah, sebelum kita coba, teman-teman, jadi artinya di sini besar tegangan jepit itu angkanya selalu lebih kecil dibanding GGL-nya. Oke, nah kita cobain, kita buktiin bener nggak sih? Oke, di contoh soal berikut. Nah, ini ada contoh soalnya. Lihat ya, di sini ada hambatan dalam, ini ada 4 ohm, 8 ohm. Nah, lihat teman-teman, ini satu jalur, jadi ini rangkaian seri. Sementara ini bercabang ke yang bawah ini, berarti nanti habis ketemu rangkaian pengganti serinya, kita buat rangkaian pengganti paralel dengan yang ini, karena bercabang. Kemudian di sini E-nya, nih lihat pada sumber tegangan listrik, berarti ini E, 12 volt. Terus di sini apa nih? Ada min 2 ohm. Nah, ini bukan min 2 ohm. Ini cara penulisannya, artinya yaitu, kepencet ya. Artinya 12 volt adalah GGL dan 2 ohm, tidak perlu dibaca minnya. 2 ohm ini adalah hambatan dalam baterai. Berdasarkan data pada gambar, tegangan jepit baterai adalah, tadi langkah pertama kita cari dulu hambatan pengganti seri. Jadi langsung aja 4 tambah 8, 12. Kemudian dibuat paralel dengan yang bawah. Jadi 1 per RP sama dengan 1 per RS ini ditambah 1 per R3 yang di sini. 1/16 tambah 1/6. Samain penyebutnya. Jadi 1 tambah 2 per 12. 3 per 12 ya. Kita balik, jangan lupa RP-nya adalah 12 per 3, sama dengan 4 ohm. Nah, ini adalah yang disebut dengan R besar. Yang 2 ohm ini R kecil, nah ini R besarnya. Ya, hambatan pengganti pada rangkaian. Nah, untuk cari tegangan jepit, tadi di rumus yang sebelumnya tadi tegangan jepit rumusnya V sama dengan I kali R, sesuai hukum Ohm. Berarti R-nya kita udah dapet nih. Nah, kita perlu nilai I. I-nya bagaimana? Nah, itu rumus yang tadi, yang pertama. Yang ada E-nya. Rumus I-nya adalah E per R besar ditambah R kecil. R besarnya 4, nanti R kecilnya ini 2, E-nya 12. Kita masukin angkanya. 12 per 4 ditambah 2 dari sini. Jadi I-nya 12 per 6, yaitu 2 ampere. Nah, udah dapat kan? Baru deh kita cari tegangan jepitnya, berarti V sama dengan I kali R. R-nya yang mana? R-nya yang besar ya. Jadi, karena dia pada rangkaian tertutup, berarti artinya yang di sini. Jadi, I2, R-nya adalah 4. 2 kali 4 adalah 8 volt. Nah, lihat ya, tegangan jepitnya 8, sementara tegangan pada GGL-nya 12. Berarti ini membuktikan benar bahwa nilai tegangan jepit itu selalu lebih kecil daripada GGL-nya. 12 kan, 8 lebih kecil daripada 12. Teman-teman, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur, sulit diperbaiki. Kelas IPA, mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.